Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami sampai dengan detik ini. Sekalipun kami berada di dalam masa pandemi yang tidak mudah, kami sungguh tetap boleh mengimani dan mengamini bahwa Engkau adalah Allah yang peduli di dalam kehidupan kami, Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman-Mu. Kami sungguh memohon kiranya Allah Roh Kudus bukan saja menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, tetapi kami juga dapat mempraktekkan, melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan catatan sejarah, pada tanggal 14 April 1912, saudara, ketika kapal Titanic mau tenggelam setelah menabrak sebuah gunung es di Samudra Atlantik. Maka pada saat itu saudara, para penumpang berlarian berlomba-lomba untuk mendapatkan pelampung dan untuk menyelamatkan diri. Dari sekian banyak saudara, penumpang yang sedang berlari-lari, berlomba-lomba mencari pelampung itu, ada seorang pendeta dari gereja Baptis yang bernama John Harper. Dia mendapatkan pelampung dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ketika pendeta John Harper, saudara, dia ingin melompat ke bawah, dia melihat ada seorang anak muda yang begitu panik, yang begitu kebingungan oleh karena dia tidak mendapatkan pelampung yang diinginkannya. Kemudian saudara, pendeta John menghampiri anak muda itu dan berkata, "Anak muda, usiaku lebih tua dari dirimu. Engkau masih sangat muda. Perjalanan hidupmu masih sangat panjang. Dan sebenarnya engkaulah yang lebih membutuhkan pelampung ini dari diriku. Anak muda, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalaupun seandainya saya harus mati, tenggelam di dalam kapal ini, maka saya yakin saya pasti mati masuk surga. Anak muda, jika engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus hari ini. Dan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan." Setelah berkata demikian, saudara, pendeta John Harper lalu menyerahkan pelampung itu kepada anak muda itu. Singkat cerita, saudara, anak muda itu akhirnya selamat dan pendeta John Harper mati tenggelam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendeta John Harper rela menyerahkan sebuah pelampung yang sangat berharga di dalam kondisi kritis pada saat itu. Dia rela mati tenggelam demi seorang anak muda yang baru dia kenal, yang dia sebenarnya juga tidak tahu siapa nama anak muda itu. Itulah pengorbanan, itulah kasih yang dilakukan oleh pendeta John Harper kepada anak muda yang tidak pernah dia tahu siapa namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar
jauh lebih agung dari kisah yang diceritakan di dalam hal ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ekspresi dan tindakan nyata dari kasih Allah adalah Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk engkau dan saya. Itulah sebabnya saudara, kita harus menyadari bahwa bukti utama kasih terbesar Allah di dalam hidupmu dan hidupku adalah Dia memberikan Kristus Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara sebagai orang yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala usaha saudara yang kita lakukan, yang mencoba untuk memahami dan menemukan kasih Allah di luar Kristus, tanpa relasi dengan Kristus, maka itu akan menimbulkan kekecewaan dan kepahitan saudara di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang yang berpikir kalau Tuhan mengasihi saya, maka Tuhan pasti memberikan kesehatan kepada saya. Kalau saya sakit, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Kalau saya lancar di dalam hidupnya, berarti Tuhan mengasihi saya. Kalau saya di dalam hidup ini banyak susah, banyak mengalami masalah, itu berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Saudara-saudara, seringkali kita memiliki pola pikir seperti itu, di mana kita mengukur kasih Allah, mengukur kebaikan Allah, itu berdasarkan baik atau tidaknya kondisi hidup kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang sakit dan percaya kepadanya akan beroleh kesembuhan. Tuhan tidak pernah saudara menjadikan kesehatan kita atau kesembuhan yang kita alami sebagai ukuran, sebagai bukti utama, apalagi sebagai bukti terbesar bahwa Allah mengasihi kita. Saudara-saudara, jangan kita berpikir kalau kita terinfeksi COVID-19, itu berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau Tuhan betul-betul mengasihi kita, maka kita pasti terhindar, pasti bebas dari COVID-19 ini. Saudara, itu adalah sebuah pemikiran yang sangat keliru, saudara. Oleh karena saudara, di dalam kenyataannya, ada orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, ada orang-orang yang begitu mencintai Tuhan, mereka pun saudara terinfeksi COVID-19. Bahkan ada orang-orang yang cinta Tuhan, mereka yang meninggal oleh karena COVID-19. Saudara-saudara, saya tahu bahwa seseorang terinfeksi COVID-19, saudara, itu bukan karena satu atau dua faktor. Tetapi seseorang terinfeksi COVID-19 itu oleh karena ada faktor-faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak boleh kita sederhanakan. Tetapi keliru sekali saudara kalau kita menjadikan apakah kita terinfeksi COVID-19 atau tidak, itu dijadikan sebagai bukti utama apakah Allah mengasihi kita atau tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga tidak pernah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang miskin, yang percaya kepadanya, beroleh kekayaan. Allah tidak pernah saudara menjadikan kekayaan, menjadikan harta yang kita miliki itu sebagai ukuran, bukti utama, apalagi bukti terbesar bahwa Allah mengasihi kita. Firman Tuhan juga saudara tidak pernah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang susah hidupnya dan percaya kepadanya akan beroleh kelancaran hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah juga tidak pernah saudara menjadikan lancar atau susahnya hidup kita menjadi sebuah ukuran bukti utama
Itulah kasih Allah kepada kita. Kita harus mengakui di dalam keberdosaan kita, saudara, sebagai seorang manusia, kita itu seringkali membayangkan Allah seperti yang kita inginkan, dan bukan seperti yang Alkitab katakan. Di dalam keberdosaan saudara dan saya sebagai manusia, kita seringkali membayangkan Allah itu berdasarkan imajinasi kita, berdasarkan selera kita, dan bukan berdasarkan apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Seringkali saudara di dalam kita berelasi dengan Tuhan, kita berpikir kalau kita sedang sakit, maka sudah sepatutnya Allah itu menyembuhkan kita kalau Dia betul-betul mengasihi kita. Di dalam relasi kita dengan Tuhan seringkali kita berpikir kalau kita misalnya sedang mengalami kesusahan, problem yang berat di dalam hidup ini saudara, maka sudah sepatutnya Allah itu mengangkat dan mengambil beban berat itu dalam hidup kita. Kalau Allah betul-betul mengasihi kita. Tetapi saudara, sayangnya kenyataan hidup itu tidak selalu demikian. Kenyataan hidup itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dan saudara dan saya bukanlah pemegang remote control atas kehidupan ini. Ada orang-orang saudara yang begitu cinta Tuhan. Ada orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Mereka harus sakit seumur hidup mereka. Untuk hidup mereka harus bergantung kepada obatan-obat dari dokter seumur hidup mereka. Bahkan saudara ketika mereka sudah pergi ke dokter, sudah berobat dengan segala daya upaya, akhirnya mereka pun meninggal dunia. Apakah saudara kalau itu terjadi, berarti Allah tidak peduli dan tidak mengasihi orang yang demikian? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh saudara mengukur besarnya kasih Allah melalui kondisi kesehatan kita, melalui kondisi ekonomi kita, melalui situasi kehidupan kita yang berubah-ubah, yang tidak menentu saudara. Kita tidak boleh mengukur kasih Allah berdasarkan patokan, berdasarkan ukuran itu. Tetapi saudara, Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini menegaskan kepada kita, bukti kasih Allah yang terbesar bagi dirimu dan diriku adalah Dia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang paling dikasihinya untuk keselamatan dirimu dan diriku. Saudara-saudara, ada sebuah doktrin yang penting di dalam iman Kristen saudara, yang harus kita pahami baik-baik. Bahwa kesehatan, kekayaan, kesuksesan, kelancaran hidup yang mungkin saja kita alami di dalam hidup ini, itu sebenarnya adalah bagian universal dari kasih Allah atas dunia ini. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah kesehatan, kekayaan, kelancaran di dalam kehidupan ini, itu bukan hanya bisa dialami oleh orang-orang Kristen yang percaya, yang beriman kepada Kristus, tetapi semua itu juga saudara bisa dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Kristus. Orang kaya saudara bukan hanya kita temukan di dalam lingkungan orang Kristen. Orang kaya, orang sukses juga saudara bisa kita lihat di dalam agama-agama lain. Banyak di dalam agama-agama lain mereka juga orang kaya. Orang-orang yang sehat juga saudara kita tidak hanya temukan di dalam lingkungan orang Kristen. Ada orang-orang yang bukan Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan yang menolak Yesus, melawan Yesus, mereka pun juga mengalami kesehatan dan kesuksesan di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, kita harus memahami bahwa kelancaran, kesehatan, kesembuhan, kekayaan yang bisa kita alami di dalam hidup ini, itu sebenarnya adalah merupakan anugerah umum Allah, common grace, yang Allah sediakan bagi semua umat manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara, yang sembuh dari COVID-19 itu bukan cuma orang Kristen. Banyak juga orang yang bukan Kristen sembuh dari COVID-19. Yang meninggal karena COVID-19 itu bukan cuma orang Kristen, saudara. Tetapi banyak juga orang-orang yang bukan Kristen
yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, mereka juga meninggal oleh karena COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar satu hal, saudara, bahwa kesehatan, pendidikan, ekonomi, itu sebenarnya bukanlah masalah utama atau masalah terbesar di dalam hidup manusia. Apa yang menjadi masalah utama atau masalah terbesar dalam hidup manusia? Maka saudara, kita harus melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan saja baik dan peduli kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang bisa baik dan bermurah hati kepada orang-orang yang melawan Dia. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 45, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi berdasarkan ayat ini, saudara, yang membutuhkan matahari, yang membutuhkan hujan, itu bukan hanya orang Kristen, tetapi juga orang yang bukan Kristen. Tuhan menghadirkan matahari, Tuhan menurunkan hujan, itu adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini, tanpa terkecuali. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Perhatikan saudara, di dalam bagian ini, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu bukan hanya baik kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada orang-orang yang menghormati Dia. Bahkan Allah pun di dalam kebaikan, di dalam kemurahan hatinya, saudara, dikatakan Dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Dia, kepada orang-orang yang juga jahat terhadap Dia. Saudara-saudara, kita pernah mendengar kisah 10 orang kusta disembuhkan di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan di dalam kemahatauan Dia sebagai Allah, Dia tahu bahwa 10 orang kusta yang akan Dia sembuhkan ini, Dia tahu hanya 1 orang yang datang berterima kasih kepada Dia. Hanya 1 orang yang akan bersyukur kepada Dia. Sedangkan 9 orangnya tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada Dia. Tetapi saudara, mengapa Tuhan Yesus tetap menyembuhkan mereka? Menyembuhkan 9 orang itu. Saya yakin dan percaya, saudara, Tuhan Yesus tetap menyembuhkan 9 orang kusta yang tidak tahu berterima kasih dan yang bersyukur itu karena semata-mata oleh karena belas kasihannya. Karena semata-mata oleh karena kemurahannya. Karena semata-mata oleh karena kebaikan dari Tuhan Yesus yang tidak bergantung kepada respons dari mereka. Apakah orang itu akan berterima kasih atau tidak ketika disembuhkan. Saudara-saudara, pemahaman tentang kasih Allah yang universal ini, saudara. Pemahaman tentang common grace. Pemahaman tentang anugerah umum Allah yang diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Itu akan menolong kita, saudara, untuk tidak memiliki konsep kasih Allah secara sempit. Sehingga kita ketika mengikut Tuhan, kita mungkin bisa merasakan ada kekecewaan, ada perasaan tidak adil. Kenapa saya sudah setia kepada Tuhan? Sudah hidup mengasihi Tuhan, sudah melayani Tuhan. Tapi saya terinfeksi COVID-19, kita mengalami pergumulan yang tidak mudah dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, saudara, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, yang beriman kepada Kristus, maka Allah bukan saja memberikan anugerah umum, memberikan common grace kepada kita,
sebagai bentuk kasih sayangnya, pemeliharaannya atas dunia ciptaan ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan kita yang baik. Bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, Tuhan bukan hanya memberikan anugerah umum, tetapi juga memberikan anugerah khusus. Memberikan special grace, memberikan saving grace, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah yang menjadi masalah terbesar di dalam hidup manusia? Masalah terbesar dan masalah utama dalam hidup manusia, saudara, bukanlah masalah sakit penyakit. Masalah terbesar di dalam hidup manusia bukanlah pandemi COVID-19 yang kita hadapi ini, walaupun tentu kita harus akui ini sangat tidak mudah. Masalah terbesar hidup manusia bukan masalah tentang pendidikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog dan penafsir Alkitab yang terkenal, Profesor D.A. Carson, di dalam salah satu bukunya, saudara, dia mengatakan, jika masalah terbesar di dalam hidup manusia adalah masalah ekonomi, maka seharusnya Allah mengutus seorang ahli ekonomi, mengutus seorang ekonom untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Jika masalah terbesar di dalam hidup manusia itu adalah masalah kurang hiburan, maka seharusnya saudara, Allah mengutus seorang artis atau komedian yang sangat lucu, yang sangat menarik untuk menghibur manusia yang kurang hiburan. Kalau masalah terbesar di dalam hidup manusia, saudara, adalah masalah kesehatan, maka seharusnya saudara, untuk menolong dunia ini, Allah mengutus seorang dokter yang paling hebat, yang paling canggih untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi oleh dunia. Kalau saudara, masalah terbesar bagi manusia itu adalah masalah politik, maka seharusnya Allah mengirim seorang politikus ulung untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Tetapi saudara, kita diingatkan dan Tuhan betul-betul menyadari bahwa masalah utama, masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia bukan masalah kurang hiburan, bukan masalah pendidikan, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sakit penyakit. Tetapi masalah yang terbesar, yang paling utama dihadapi oleh manusia adalah karena adanya dosa. Saudara-saudara, kebutuhan terbesar manusia berdosa adalah kelepasan dari cengkraman dan belenggu kuasa dosa. Dosalah saudara yang menceraikan kita dari Allah. Dosalah saudara yang membuat kita tidak menghormati Allah. Dosalah yang membuat kita tidak tertarik, tidak terpikat dengan Allah. Dosalah yang membuat kita hidup tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara, dosa bukan hanya menceraikan manusia dari Allah, yang membuat hubungan relasi kita terputus dengan Allah, tetapi dosa juga saudara menceraikan manusia dari sesamanya. Oleh karena dosalah saudara, maka muncul ketidakharmonisan di dalam relasi kita dengan sesama kita. Ada kebencian, ada iri hati, saling memanipulasi, saling menjelekkan, saling mencurigai. Semua itu terjadi saudara oleh karena dosa yang merusak relasi kita bukan hanya dengan Allah pencipta kita, tetapi juga merusak relasi kita dengan sesama kita. Saudara-saudara, siapakah yang paling dibutuhkan oleh manusia berdosa? Yang paling dibutuhkan oleh manusia berdosa adalah juru selamat orang berdosa. Mengapa saudara? Karena di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1 dikatakan bahwa semua kita sebelum percaya kepada Kristus, semua kita sebelum dilahirbarukan oleh Roh Kudus, kita adalah orang yang mati secara rohani. Menarik sekali saudara, di dalam bagian ini Tuhan tidak mengatakan ketika kita di luar Kristus, belum percaya kepada Kristus, kita sakit secara rohani. Tetapi dikatakan mati secara rohani. Nah saudara-saudara, orang yang mati secara rohani itu berarti saudara tidak ada nafas kehidupan secara rohani di dalam dirinya. Berarti saudara, kita harus ingat, sebelum kita percaya kepada Kristus, sebelum kita beriman kepada Kristus,
maka walaupun secara biologis kita masih hidup, tetapi sebenarnya kita sudah mati secara rohani. Kita putus hubungan dengan Allah pencipta kita. Kita putus relasi kita dengan Allah pencipta kita. Dan itulah yang ingin Yesus Kristus selesaikan di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat membutuhkan juru selamat, saudara. Oleh karena kita juga sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab tadi mengatakan bahwa di luar Kristus, tanpa Kristus, sebelum kita beriman kepada Kristus, kita mati secara rohani. Mana mungkin saudara orang yang mati secara rohani bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita pergi saudara ke rumah duka, di situ kita menemukan ada jenazah dari almarhum atau almarhumah, yang namanya orang mati saudara tidak ada kehidupan di dalamnya. Mana mungkin jenazah itu bisa pindah sendiri dengan kekuatannya. Jenazah yang ada di rumah duka itu bisa berpindah jika ada orang yang memindahkannya. Jika ada orang yang menggerakkannya. Maka demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mati secara rohani, tanpa Kristus, di luar Kristus, kita tidak mungkin bisa memperoleh kehidupan kecuali ada kekuatan dari luar, yaitu anugerah Allah yang membangkitkan, yang menghidupkan kerohanian kita yang sudah mati. Saudara-saudara, kita tidak akan memahami kasih Allah dengan benar jika kita tidak menyadari apa yang dimurkai oleh Allah. Kabar baik di dalam Kristus dimulai dari kabar buruk tentang murka Allah atas dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan bisa merasakan manisnya dan indahnya pengampunan Allah di dalam Kristus jika kita tidak terlebih dahulu menyadari betapa pahitnya dan betapa seriusnya dosa di mata Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa kasih terbesar yang Allah berikan di dalam hidupmu dan hidupku itu adalah kasih yang tak bersyarat, yang bersifat unconditional love. Saudara-saudara, kasih manusia berdosa itu sangat berbeda dengan kasih Allah yang tidak bersyarat. Kasih manusia berdosa itu adalah kasih yang bersifat bersyarat, conditional love. Saya mengasihi kamu jika titik-titik. Kita bisa mengasihi seseorang jika orang itu juga mengasihi kita. Kita mengasihi seseorang jika orang itu berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi seseorang jika orang itu juga memberi perhatian kepada kita. Kita baru bisa mengasihi seseorang kalau orang itu satu pandangan, satu ide dengan kita. Itulah kasih manusia, saudara. Kasih manusia yang berdosa adalah kasih yang bersyarat. Kita baru bisa mengasihi seseorang kalau orang itu berguna buat diri kita. Kalau orang itu bermanfaat buat kita. Kalau orang itu bisa mengisi kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Itulah kasih manusia berdosa yang bersyarat, yang sangat mementingkan diri sendiri, yang sangat egosentris. Saudara-saudara, itulah sebabnya kasih manusia berdosa, kasih yang bersyarat, saudara. Kasih manusia itu adalah kasih yang tidak pernah kekal. Kasih manusia berdosa adalah kasih yang berubah-ubah. Kasih yang bergantung kepada kondisi dan keadaan yang ada. Hari ini mungkin kita bisa mengasihi seseorang, tetapi mungkin di lain waktu kita bisa membenci orang yang kita kasih itu. Hari ini mungkin kita bisa memuji seseorang, tapi suatu saat di lain waktu kita mungkin bisa menghina dan merendahkan orang itu. Itulah kasih manusia berdosa. Kasih yang bersyarat, kasih yang bergantung kondisi, kasih yang bergantung keadaan. Tetapi puji Tuhan, saudara, kasih Allah di dalam Yesus Kristus bukanlah kasih yang bersyarat seperti yang dilakukan oleh manusia. Kasih Allah di dalam Kristus adalah kasih yang tak bersyarat. Yang walaupun kita sudah ratusan kali, ribuan kali menyakiti hati Tuhan,
Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan panjang sabar-Nya merangkul kita, mengajak kita, memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepada-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita renungkan pada hari ini. Berapa banyak kita sudah menyakiti hati Tuhan? Berapa banyak kita sudah mengabaikan hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan ini? Kalau kita menghitung, saudara, berapa banyak dosa-dosa kita kepada Tuhan dan pengabaian kita terhadap hukum-hukum Allah. Betapa sungguh banyak kesalahan dan pemberontakan yang kita lakukan kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Allah kita bukan mengasihi kita dengan kasih yang bersyarat. Tetapi Allah mengasihi kita dengan kasih yang tak bersyarat. Dia selalu ingin merangkul kita. Dia selalu ingin memanggil kita untuk kita bertobat dan kembali kepada-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini, saudara, dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada-Nya akan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal di dalam bagian ini? Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli Perjanjian Baru, maka kata hidup atau life itu ada dua macam, saudara. Yang pertama adalah kata bios, dan kata bios ini merujuk kepada kehidupan biologis. Ya, sebagai makhluk biologis, saudara, kita butuh makan dan minum, kita butuh oksigen, kita butuh pakaian, kita butuh istirahat di dalam hidup ini. Itulah kehidupan secara biologis, secara fisik. Tetapi yang menarik sekali, saudara, ketika Injil Yohanes ayat 3, pasal 3 ayat yang ke-16, saudara, menggunakan istilah kata hidup, maka kata hidup di sini, saudara, bukan menggunakan kata bios, tetapi menggunakan kata zoe, yang berarti merujuk kepada spiritual life, kehidupan rohani. Kehidupan di dalam persekutuan, di dalam relasi yang benar dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kekal yang dibicarakan oleh Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16 ini, saudara, bukan sekedar saudara berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Oh, kalau nanti saya mati, saya masuk surga, saya memasuki hidup yang kekal. Betul, saudara, hidup kekal juga berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Tetapi makna atau istilah hidup kekal di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, saudara, itu berbicara adalah tentang persekutuan dan relasi kita yang benar dengan Allah. Kapan hidup kekal itu terjadi? Hidup kekal itu terjadi, saudara, pada saat kita percaya kepada Kristus. Pada saat kita beriman kepada Kristus. Pada saat kita mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, maka hidup kekal itu sudah mulai terjadi di dalam hidup kita. Tetapi saudara, hidup kekal itu baru mengalami penyempurnaan, baru mengalami puncak pemenuhannya adalah ketika kita berada di dalam langit bumi yang baru. Pada saat itulah kita mengalami persekutuan yang kekal dengan Allah Tritunggal. Dan segala efek dosa, segala sakit penyakit, segala penderitaan akan dihapus di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa iman dan relasi yang benar dengan Yesus Kristus, maka saudara dan saya hanya hidup secara fisik, hidup secara biologis, tetapi sebenarnya kita mati secara rohani. Saudara-saudara, pernahkah kita mengevaluasi diri kita? Mungkin kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Mungkin kita sudah rutin setiap hari Minggu beribadah. Mungkin kita sudah aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus di dalam hidup ini? Rajinnya kita ke gereja, aktifnya pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, saudara. Mungkin kita adalah orang yang kelihatannya religius, mungkin kita kelihatannya orang yang tertarik kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama dan gereja. Itu tidak menjadi jaminan
bahwa kita betul-betul sudah memiliki relasi dan hubungan pribadi dengan Kristus. Saudara-saudara, kata percaya yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini, saudara, di dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar sebuah pengakuan di mulut, bukan sekedar sebuah pengakuan di bibir, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar itu, saudara. Tetapi kata percaya di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ini, saudara, itu berarti bahwa kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus. Kita menjadikan Kristus sebagai Raja yang menguasai, yang memerintah, yang mengendalikan seluruh hidup kita. Itulah, saudara, arti dari kata percaya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah kualitas percaya yang demikian ada di dalam dirimu dan diriku? Apakah kita betul-betul menjadikan Kristus itu adalah pribadi yang mengendalikan seluruh hasrat hidup kita? Di dalam kita menjalani kehidupan bergereja, kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan, kehidupan pekerjaan, apapun yang kita lakukan, apakah kita betul-betul patuh dan tunduk kepada Kristus, ingin menyenangkan Dia? Saudara-saudara, kalau hal yang demikian belum kita miliki, maka sebenarnya kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan hari ini Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Pastikan hari ini Yesus Kristus menjadi Raja yang memerintah dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang beriman dan yang percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dengan kasih tanpa syarat. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang terbesar. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal yang paling Engkau kasihi untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kami orang yang berdosa. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak mengukur kasih Allah berdasarkan kondisi kami yang berubah-ubah, berdasarkan kondisi kami yang tidak menentu pada saat ini. Tetapi kami melihat bukti kasih Allah yang terbesar adalah Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan pribadi yang sangat berharga yang tidak bisa diukur dengan uang, harta, kesehatan, atau apapun juga yang melampaui segalanya. Yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelesaikan masalah terbesar di dalam hidup manusia, yaitu dosa yang menceraikan kami dari diri-Mu dan menceraikan kami dari sesama kami. Tuhan, pimpin tolong kami untuk kami hidup di dalam penghayatan betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kami. Dan kami juga ya Tuhan ingin membagikan kasih ini kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekeliling kami yang hidup di luar Kristus, yang hidup hanya untuk bertahan hidup, tetapi mereka lupa ada sesuatu yang jauh lebih bernilai yang harus dikejar di dalam kehidupan ini. Mohon belas kasihan dan anugerah-Mu Tuhan untuk memimpin akan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.